Di masa pandemi 1,2 miliar per menit informasi hoax, ujaran kebencian yang beredar di dunia maya kita. Salam olahraga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Badar Subur. Subur orangnya, subur rezekinya. Amin. Hari ini hari Selasa. Tanggal berapa, Pak Man? Rabu, Pak. Oh, hari Rabu. Oh, hari ini Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Kita mau pertemuan dengan Ketua JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia, Pak Teguh Santosa. Kita nggak lewat lurus, Pak Man? Iya lurus. Oh iya lurus, nanti terus ke belok ke kiri kan? Nah itu Iya. maksudnya. Iya kan saya bilang cik di Tiro. Ya. Iya itu, saya nggak tahu jalannya. Maksudnya itu tadi. Lurus Pak. Ini ya nanti kita ikuti perbincangan-perbincangan di tempat warung kopi pejabat di Jalan Raden Saleh, Cikini. Sudah sampai di kopi pejabat. Waduh, selamat siang Ketua. Waduh. Ya. Ya, ini saya bersama Ketua JMSI. Ini apa pejabat baru Di Wayan. Nah, Di Wayan sudah. Kita baru reshuffle kabinet yang menuju 2 tahun terakhir pengurus JMSI pusat nih. Jadi Mas Jayanto ini kan sudah tour of duty-nya udah kemana-mana. Terakhir ketua bidang IT, sekarang jadi ketua bidang penelitian dan pengembangan. Nah, didampingi oleh Beli Wayan. Sudah ada dari Gemapos sebagai sekretarisnya. Nah, kita lagi ngumpul bicara tentang rencana penguatan UKW buat kawan-kawan wartawan yang bekerja di perusahaan pers agensi. jadi ke depan JMSI mau ini UKW sendiri. Enggak, jadi gini, kita kan punya beberapa partner Bang, beberapa partner lembaga penyelenggara UKW. Ya, jadi Mas Jayanto di Wayan, kemudian Mas Arif Sosiawan di Bandung, Surabaya, dan Ulung di Jakarta. Mereka sedang merancang lah untuk MOU ini bisa dibumikan. Jadi kita bisa dalam waktu singkat membantu kawan-kawan perusahaan pers anggota kita supaya wartawannya bisa ikut UKW gitu Mas. Terus untuk anggota sendiri sudah ada penambahan Ketua JMSI? Nah, kalau anggota kita ini ya mungkin kisarannya masih 900-an ya. Tapi kan kita mesti bicarakan dalam rapat-rapat kita bahwa kita lebih mementingkan kualitas. Jadi yang sekarang ada yang kita bantu supaya mereka segera terdata dengan baik di Dewan Pers. Alhamdulillah nanti salah satu program kita juga asistensi. Karena kita perhatikan sekarang Dewan Pers ini kan selalu mengupgrade mengupgrade sistem pendataan mereka, dan semakin hari menurut saya semakin baik ya. Sekarang lagi misalnya sudah ada analisa konten terhadap media, ini kan penting. Jadi kawan-kawan kalau dulu mungkin 2 tahun 3 tahun lalu fokusnya hanya untuk mendapatkan badan hukum, nah itu udah ketinggalan zaman. Sekarang selain badan hukum, hubungan industrial juga lebih diperketat, dan yang juga menarik tadi saya katakan analisa konten. Nah jadi sekarang Dewan Pers lebih teliti lagi dalam menilai media-media yang ingin didata di Dewan Pers, yaitu analisa konten. Ini juga perlu asistensi, Mas. Oke. Sebagai konstituen Dewan Pers, bagaimana hubungan JMSI terhadap Dewan Pers?
Oh bagus, kemarin tanggal 30 Juli 2023 JMC baru meluncurkan aplikasi yang kita sebut Semua News. Ya. Semua News ini adalah aplikasi yang nanti akan crawling, grabbing informasi dari media-media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Nah yang meresmikan itu Ibu Ketua Dewan Pers, Ibu Nini Rahayu. Jadi baguslah ya, kita juga banyak kasih sumbangan pikiran mengenai perdebatan, ya sekarang kan sedang terjadi nih perdebatan atau ya katakanlah diskursus mengenai apa public rights, mengenai good journalism, mengenai upaya untuk membuat ruang digital kita ini lebih menyehatkan, ya kan, tidak hanya berisi hoax dan ujaran kebencian. Nah sumbangsi kita pada aplikasi Semua News itu. Nah, Ibu Ketua Dewan Pers menyambut gembira, bahkan dalam bahasa dia nih saya kutip nih, apa dia bilang? Ini bisa menjadi alternatif. Nah, jadi pekerjaan kita berikutnya untuk semakin mematangkan Semua News. Sudah bisa di-download aplikasinya, ya silakan teman-teman download. Jadi sumber informasi yang ada di situ semuanya dari media-media yang terverifikasi, baik administrasi maupun faktual di Dewan Pers. Oke. Nah, gini Bang, tadi saya barusan ketemu Ibu Ketua Dewan Pers, dan dia menyampaikan satu fakta yang bikin saya terperangah. Sampai saya tanya ulang kepada Ibu Ketua Dewan Pers, apakah data yang disampaikannya itu benar atau tidak? Apa itu? Nah, jadi dalam sambutan tadi Ibu ini mengatakan bahwa sebelum pandemi dalam 1 menit ada 440.000 informasi hoax yang beredar di jagat digital kita sebelum pandemi. Di masa pandemi 1,2 miliar per menit informasi hoax ujaran kebencian yang beredar di dunia maya kita. Nah setelah pandemi ini atas kerjasama kita semua angkanya turun drastis, tapi masih tinggi, 220 juta informasi hoax ya per menit. Nah informasi-informasi ini beredar di semua aplikasi. Nah maka semakin dibutuhkanlah kerja keras dari organisasi seperti kita ini dalam hal mengawal Semua News itu. Oke. Nah saya tanya tadi Ibu Nini, dari mana datanya? Nah datanya ternyata dia dapatkan dari Gubernur Lemhanas. 2 hari lalu ada acara Lemhanas di Hotel Borobudur. Nah itu sambutan dari Gubernur Lemhanas. Oke. Ya, Mas Andi Wijayanto menyampaikan itu. Ibu Nini bilang kalau Mas Teguh ragu, ini saya kasih link pernyataan Mas Andi Wijayanto. Nah, tadi dalam perjalanan ke sini saya dengarkan, memang omongannya begitu. Jadi ini semua data Lemhanas dirujuk oleh Ketua Dewan Pers tadi disampaikannya. Nah, sekarang saya sampaikan ke kalian semua. Inilah PR kita, ya kan? Ini PR kita semua. Ya bukan cuma JMC, ini PR semua konstituen Dewan Pers, PR semua anggota dari keluarga besar masyarakat pers nasional. Artinya JMSI siap menangkal berita hoax. Kita siap menangkal dengan kesadaran ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Oke. Kita mesti menjalin partnership, kemitraan dengan semua stakeholder.